Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 571 Pedang dan Pedang. Suara Cao Zhen tenang, tapi menimbulkan keributan besar di atas panggung. Tidak akan menjadi masalah jika dia tidak mengatakan apa-apa, tapi karena dia berbicara, dia dengan jelas memandang Lin Yun sebagai lawan. Sepertinya Cao Zhen akan menghadapi pertempuran besok dengan serius. Tanpa ragu, pertarungan itu akan menarik. Karena itu, semua orang dipenuhi dengan harapan. Tidak ada yang percaya bahwa Lin Yun bisa bertarung dengan Cao Zhen sebelum hari ini. Tapi setelah menyaksikan kekuatan Lin Yun yang sebenarnya, mereka tidak begitu yakin lagi bahwa Lin Yun akan kalah. Melihat kembali ke Cao Zhen, Lin Yun bisa merasakan tekanan yang cukup besar datang dari yang pertama. Dia bisa mengatakan bahwa orang ini kuat. Setelah Cao Zhen selesai berbicara, Akademi Zilu pergi. Melihat Cao Zhen pergi, minat Lin Yun tergelitik karena dia tahu bahwa pertarungan besok akan menjadi penting. Dia memiliki firasat bahwa ini akan menjadi pertarungan terberatnya sejak meninggalkan paviliun pedang Ling Qiao. Pertarungan besok sangat penting. Jika dia kalah, maka taringnya yang baru saja keluar mungkin akan ditekan. Meskipun dia tidak akan runtuh karena itu masih akan sangat mempengaruhinya. Jika itu terjadi, hampir tidak mungkin baginya untuk bersinar di perjamuan drakonik setahun dari sekarang. Sulit untuk masuk ke peringkat awan naga, belum lagi membuatnya menjadi yang terdepan. Tapi dia adalah seorang pendekar pedang, jadi dia akan terus maju tanpa takut mati. Pada saat ini, mata Lin Yun berangsur-angsur berkobar dengan semangat juang. Angin dingin bertiup ke kediaman Lin Yun di malam hari di bawah sinar bulan. Lin Yun duduk di dalam rumah sambil mengolah sutra pedang Ziyuan. Angin dingin perlahan-lahan menenangkan hatinya yang berkobar karena pertarungan dini hari tadi, tapi itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Antisipasi pertarungan besok menarik-narik hati sanubari Lin Yun. Saat Lin Yun mengedarkan sutra pedang Ziyuan lebih cepat, energi spiritual di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Lin Yun seperti seekor ikan paus yang melahap semua energi spiritual untuk menyehatkan tubuh dan kultivasinya. Dia diselimuti oleh kilau perak yang membuatnya tampak agak kesepian. 1 jam kemudian, Lin Yun membuka matanya saat pupil matanya bersinar seperti 2 bintang terang dari hawa pedang yang mendidih di tubuhnya. Butuh beberapa waktu untuk hawa pedang yang tak terbatas itu menjadi tenang saat ia mundur kembali ke dalam tubuh Lin Yun. Jika ada orang yang ada di sini, mereka akan terkejut dengan betapa agungnya niat pedang Lin Yun. Yang terpenting, Lin Yun bisa mengendalikannya dengan sempurna. Jika orang lain memiliki niat pedang yang tak terbatas, mereka akan seperti anak kecil yang mengayunkan pedang logam raksasa. Sutra pedang Ziyuan secara efektif dapat meredam niat pedang saya, tapi saya masih belum bisa membuat terobosan dalam waktu dekat. Lin Yun mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah di luar. Dia mencoba membuat terobosan sebelumnya dengan sutra pedang Ziyuan, tapi semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Kemudian lagi, ini sudah dalam harapan Lin Yun karena dia kurang dalam akumulasi. Kultivasinya telah berkembang terlalu cepat selama beberapa bulan terakhir, jadi dia akhirnya membentur tembok. Kemudian lagi, Lin Yun bisa menyempurnakan bunga neraka untuk membuat terobosan, tapi itu tidak akan sia-sia. Bagaimanapun juga, bunga neraka itu sangat berharga dan bahkan Suanyang pun tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Jadi akan sia-sia jika Lin Yun menggunakannya untuk membuat terobosan. Tapi dia bisa merasakan bahwa Cao Zhen memiliki kultivasi yang kuat ketika dia melihat yang terakhir hari ini. Cao Zhen sudah mencapai tahap yang lebih besar. Oleh karena itu, dia jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti Jiang Yi dan Cao Xiu. Lin Yun mulai merasakan tekanan di dalam hatinya. Itu tidak sepenuhnya karena Cao Zhen, tapi dia berpikir lebih jauh ke depan. Cao Zhen mungkin seorang jenius yang mengerikan, tapi dia masih memiliki jarak yang cukup jauh sebelum mencapai tingkat peringkat awan naga. Cao Zhen sudah sangat menakutkan, jadi jika Lin Yun tidak bisa mengalahkan Cao Zhen, ingin berada di peringkat awan naga ranking akan menjadi mimpi di siang bolong. Bagaimana dia bisa mengejar Su Xiao jika dia gagal? Pertarungan besok akan menjadi pertarungan yang brutal. Lin Yun bergumam saat matanya bersinar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur selangkah pun apapun yang terjadi. Setelah dia mengumpulkan pikirannya, Lin Yun mengetuk kantong interspasialnya dan mengambil lukisan mawar itu.
Lukisan itu berisi harimau kolosal dan perkasa yang sama yang mengendus bunga mawar di telapak tangan pria itu. Lin Yun terlalu akrab dengan lukisan ini, tapi ketika dia melihatnya lagi hari ini, energi jiwanya mulai berfluktuasi dari tubuhnya. Di mana bunga-bunga itu mekar. Pria berpakaian biru dalam lukisan itu bergumam saat bunga di telapak tangannya mendarat di ujung pedangnya dan dia mulai melakukan tarian pedang. Saat pria itu melakukan tarian pedang, dia mulai memancarkan aura pedang tak terbatas yang beberapa kali lebih kuat dari harimau raksasa. Kemudian, bunga mawar itu mekar dan dia meledak menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Rasanya seolah-olah semuanya bergetar di bawah pedang pria itu. Ketika pria itu menyelesaikan tarian pedang, dia tiba-tiba menatap Lin Yun melalui lukisan itu dan tersenyum. Tak lama kemudian, sebuah ledakan terdengar saat kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menutupi pegunungan. Ini memaksa Lin Yun untuk menutup matanya. Dia menutup lukisan itu saat jantungnya berdegup kencang. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan apa yang dia rasakan saat ini, sepertinya itu adalah campuran dari kecemasan, ketakutan, dan kegembiraan. Setelah beberapa saat kemudian, Lin Yun membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Semua ilusi yang dia lihat sebelumnya telah lenyap, tapi mata Lin Yun bersinar dengan kegembiraan. Dia bergumam, "Aku melihatnya. Aku benar-benar melihatnya. Teknik pedang ini benar-benar berbeda dari apa yang saya lihat sebelumnya. Di mana bunganya mekar. Pedang yang membuat segalanya meredup sebelumnya." Lin Yun akhirnya memverifikasi spekulasinya bahwa dia membutuhkan pencapaian yang lebih tinggi dalam rune spiritual untuk memahami lukisan itu. Dia telah membuat banyak kemajuan, tapi dia masih tidak bisa menahan kilatan pedang yang menyilaukan dari lukisan itu. Ketika pria itu mengayunkan pedangnya, Lin Yun bisa merasakan bahwa dia benar-benar akan ditikam oleh pedang jika dia tidak menutup lukisan itu. Lin Yun berangsur-angsur menjadi tenang. Sepertinya dia harus memahami rune ilahi yang tidak lengkap sebelum mencoba memahami teknik pedang yang tersisa di lukisan itu lagi. Tapi meski begitu, Lin Yun masih jatuh ke dalam perenungan yang dalam dari serangan dan senyuman pria itu. Dia bertanya-tanya apakah pedangnya juga bisa menembus lukisan itu. Pada saat yang sama, Chao Zhen sedang duduk di sebuah meja sambil memandangi teh yang harum di dalam cangkir. Tidak ada yang tahu berapa lama dia menatapnya. Dia akhirnya meminumnya ketika seseorang masuk ke dalam ruangan. Pengunjung itu adalah pemimpin tim Akademi Zilu, sebuah eksistensi yang setingkat dengan Tang Yu. Ada pertempuran yang akan datang, jadi saya pikir Anda akan berlatih dengan keras. Aku tidak menyangka kau begitu tenang. Sepertinya kau tidak pernah menganggap Lin Yun sebagai lawan, senyum orang tua itu. Mata Chao Zhen berkilat sambil menggelengkan kepala, aku tidak merasa perlu. Aku sudah cukup berlatih dengan jadwal normalku. Saya tidak akan kekurangan karena satu malam latihan. Aku hanya memikirkan mengapa pedangnya begitu cepat hari ini. Kau masih belum memikirkannya? Tanya sang tetua dengan gugup. Dalam benaknya, tidak mungkin Lin Yun bisa dibandingkan dengan Chao Zhen meskipun dia mengalahkan Cao Xiu dan Jiang Yi. Yang menakutkan adalah pedang Lin Yun, terutama serangan yang dia gunakan untuk membunuh Cao Xiu. Serangan itu tidak hanya cepat, tapi juga mendominasi. Chao Zhen menggelengkan kepalanya, tidak sepenuhnya. Bukankah itu akan menempatkanmu pada posisi yang tidak menguntungkan? Tetua itu mengerutkan kening mendengarnya. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Tidak perlu bagiku untuk memikirkannya selama pedangku lebih cepat dari pedangnya, kata Chao Zhen. Bab 572 pedangku tak pernah goyah. Keesokan paginya, bahkan sebelum langit mulai terang, siluet yang tak terhitung jumlahnya berjalan menuju puncak gunung. Tidak butuh waktu lama sampai seluruh gunung dipenuhi oleh para penonton. Sedangkan bagi mereka yang datang terlambat, mereka hanya bisa menemukan tempat di tempat yang lebih jauh. Di area Akademi Zilu, seseorang berpakaian ungu sedang duduk dengan mata terpejam sambil bermeditasi. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia berada di sini, tapi tentu saja itu adalah Chao Zhen. Kehadirannya langsung menarik perhatian semua orang. Mereka terkejut karena Chao Zhen datang sepagi ini. Tidak peduli seberapa berisiknya diskusi di sekitarnya, tidak ada perubahan pada ekspresi Chao Zhen. Itu Chao Zhen. Ada banyak pendatang baru dan mereka terkejut saat melihatnya. Chao Zhen tampak seperti pedang kurus, tetapi semua orang bisa tahu hanya dengan sekali lihat bahwa dia kuat. Tapi mereka yang akrab dengan Chao Zhen tahu bahwa dia lebih menakutkan daripada penampilannya. Banyak tetua dan murid dari Akademi Zilu dipenuhi dengan kepercayaan diri saat mereka melihatnya. Hari ini, mereka akan mengambil rune ilahi yang belum lengkap dan memenuhi pernyataan yang mereka buat 2 dekade lalu.
Dengan adanya Cao Zhen, tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Pemakaman bunga. Seseorang tiba-tiba berseru dan semua orang melihat ke arah rombongan Akademi Tianfu yang tiba bersama Lin Yun. Lin Yun membawa kotak pedang, jadi mudah untuk menemukannya. Di awal kompetisi, Lin Yun dianggap sebagai penolong terlemah dari 5 akademi. Tapi setelah pertarungan kemarin, Lin Yun telah membuktikan kekuatannya bersama dengan penglihatan Akademi Tianfu. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Memikirkan bagaimana Luo Shen, Chen Yu, dan Cao Xiu mati mengenaskan sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Lin Yun. Tidak diragukan lagi, Lin Yun telah menjadi pusat perhatian. Lin Yun dengan lembut mendarat di tanah dan menatap Cao Zhen, kamu benar-benar lebih awal. Sudah kubilang aku akan menunggumu, kata Cao Zhen sambil membuka matanya. Saat dia membuka matanya, pupil matanya bersinar terang seperti pedang yang tajam. Detik berikutnya, 2 sosok melayang ke langit dan mendarat di atas panggung. Yang satu seperti pedang yang membuat awan bergetar, sementara yang lain seperti pedang tajam yang memancarkan aura membunuh yang dingin. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir kompetisi 5 akademi. Ketika Lin Yun dan Cao Zhen mendarat di atas panggung, mereka mengangkat kepala untuk saling memandang sebelum mereka melepaskan aura mereka. Lin Yun tahu bahwa Cao Zhen tidak akan menjadi lawan yang mudah karena ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan yang begitu menakutkan. Dibandingkan dengan Cao Xiu dan yang lainnya, kau hampir tidak memenuhi syarat sebagai lawan. Saya harus menyarankan Anda untuk berhati-hati atau Anda akan mati dengan cara yang mengerikan, kata Cao Zhen. Semua orang bisa merasakan aura membunuh yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya yang lemah tampak seperti asura dari neraka. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang bisa merasakan bahwa atmosfer di sekitarnya telah membeku. Apakah mereka akan segera memulai? Sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi karena pihak Akademi Zilu dan Akademi Tianfu mengenakan ekspresi gugup. Mereka tahu bahwa Lin Yun dan Cao Zhen kuat, jadi tidak ada yang bisa menjamin kemenangan. Bahkan jika pihak Akademi Zilu memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, mereka masih khawatir ketika mereka memikirkan tentang pembantai petir milik Lin Yun. Semua orang takut mati, tapi ada hal-hal yang harus kita buktikan dalam hidup bahkan dengan kematian, kata Lin Yun. Dia secara alami takut akan kematian, tetapi dibandingkan dengan kematian, dia bahkan lebih takut bahwa dia akan kehilangan arah sebagai pendekar pedang. Ini adalah pertempuran terberat yang akan dia hadapi sejak meninggalkan Kekaisaran Qin Besar. Dia tidak hanya melakukan ini karena janjinya kepada Liu Yunyan atau untuk melunakkan hatinya. Dia siap untuk terjun karena pedangnya tidak pernah goyah. Mengalahkanmu hari ini adalah apa yang harus kulakukan, Lin Yun, hari ini. Mata Lin Yun berkobar dengan semangat juang saat dia melangkah maju dan melepaskan energi asalnya. Ayo kita bertarung. Senyum Cao Zhen. Keduanya bergerak pada saat yang sama saat mereka menghilang. Di mana mereka? Cepat sekali. Apa pertarungannya sudah dimulai? Seruan datang dari sekeliling karena tidak ada yang membayangkan bahwa keduanya akan bertindak secepat itu. Lin Yun dan Cao Zhen sudah menghilang sebelum mereka sempat bereaksi. Tanpa peringatan, sebuah ledakan terdengar di atas panggung saat pedang dan pedang berbenturan. Tabrakan kedua senjata itu menyebabkan seluruh gunung mulai bergetar. Sebelum sebagian penonton dapat bereaksi, mereka merasakan organ dalam tubuh mereka bergetar akibat ledakan tersebut. Ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka, mereka dengan cepat menoleh ke arah asal suara. Mereka melihat pedang perak dan pedang putih beradu di udara di tengah panggung, dengan riak yang terlihat menyebar di udara. Kekuatan tabrakan keduanya yang dahsyat, menyapu angin kencang bersama dengan awan debu yang memaksa banyak penonton untuk menutup mata. Banyak orang yang bahkan mengalami kesulitan untuk berdiri, meskipun panggung hanya berjarak beberapa ribu meter. Pertarungan itu sangat menakutkan. Sepanjang pertarungan, niat pedang Xiantian Lin Yun terus tumbuh tanpa henti saat gelombang aura pedang yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya. Saat dia memutar pergelangan tangannya, pedang pemakaman bunga menciptakan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar. Semua sinar pedang itu terlihat nyata, jadi tidak mudah untuk membedakan mana yang ilusi. Lin Yun dengan sempurna menggabungkan pedang tuan dan pedang aquaselenik bersama-sama sebelum menggunakan sutra pedang Ziyuan untuk melepaskan banyak sinar pedang yang menakutkan. Menarik. Cao Zhen mengerutkan kening melihat gerakan ini. Dia harus mengakui bahwa teknik pedang Lin Yun membuatnya sakit kepala. Dibandingkan dengan kemarin, serangan Lin Yun sangat berbeda dan membuatnya terkejut. Awan saber awan absolut yang menghancurkan awan.
Setiap tebasan dari pedang Cao Zhen membawa angin kencang yang menggerakkan awan di atas. Setelah 10 serangan ganjil kemudian, aura di sekitar Cao Zhen telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tapi tepat pada saat ini, pedang Lin Yun meledak dengan aura membunuh yang tajam. Pedang awan Tuan Muda Suyue pedang awan surgawi hancur. Serangan ini membuat wajah Cao Zhen sedikit berubah saat dia menghindarinya. Pedang Lin Yun mendarat di atas panggung dan meninggalkan jurang panjang yang setidaknya 1000 meter. Ketika sinar pedang mencapai ujung panggung, tiba-tiba meledak dan menciptakan kawah selebar lebih dari 100 meter. Seluruh gunung bergetar akibat benturan itu. Meskipun ini hanya teknik pedang tingkat spiritual transcendent, itu menakutkan karena telah mencapai tahap manifestasi. Jika Cao Zhen diserang olehnya, dia akan berada dalam posisi yang mengerikan. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Yun dengan kaget karena mereka semua terkejut dengan pencapaian Lin Yun dengan pedang. Cao Zhen menyipitkan matanya, dan dia berkata, kamu memiliki beberapa cara. Aku terkejut kau bisa memaksaku sejauh ini tanpa menggunakan teknik pedang yang kau gunakan kemarin. Tapi inilah saatnya bagimu untuk mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Aura Cao Zhen mulai meningkat dan energi asalnya mulai mendidih. Ketika semua orang merasakan auranya, hati mereka berdenyut karena Cao Zhen benar-benar telah mencapai tingkat yang lebih tinggi sebelum usia 20 tahun. Bab 573 Pedang Pemakaman Bunga di Tangan, Pantang Menyerah. Langit menjadi gelap saat Cao Zhen mengeluarkan kultivasi yang sebenarnya. Dia tidak memberi kesempatan sedikit pun pada Lin Yun saat dia melayang ke langit dan melepaskan auranya. Dia akhirnya akan menggunakan serangan terkuatnya. Atas nama pedangku, mekarlah. Garis besar bunga pedang Ziyuan yang besar bermekaran di belakang saat Lin Yun dan aura pedangnya mulai naik. Dia segera menusukkan pedangnya ke arah Cao Zhen. Sinar pedang turun dari langit dan bertabrakan dengan pedang pemakaman bunga. Tabrakan yang ganas itu membuat seluruh panggung bergetar saat ledakan mulai terdengar. Hal ini diikuti dengan panggung yang terbelah dan membentuk jurang yang menakutkan. Saat awan debu raksasa membubung ke langit, susunan spiritual di atas panggung menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, susunan itu mengalami kesulitan besar untuk menahan serangan Lin Yun dan Cao Zhen. Semua orang yang melihat adegan ini menarik napas dalam-dalam. Mereka bisa menebak bahwa Cao Zhen berada dalam tahap yang lebih besar, tapi mereka tidak tahu persis betapa menakutkannya dia. Pedangnya telah mengubah seluruh panggung menjadi berantakan. Namun, kerumunan orang lebih terkejut lagi karena Lin Yun mampu menahan serangan Cao Zhen. Meskipun dia terlihat sedikit menyedihkan, dia tidak menderita luka parah akibat tabrakan itu. Jika ada orang lain yang berada di posisinya, tubuh mereka akan dimutilasi oleh pedang yang menakutkan itu. Kemudian, kerumunan orang mencari Lin Yun di dalam awan debu. Ketika debu akhirnya mereda, sosok Lin Yun pun terlihat. Dia penuh dengan luka yang mewarnai pakaian birunya menjadi merah. Ketika para penonton melihat adegan ini, banyak dari mereka menggelengkan kepala dalam hati. Astaga! Lin Yun nyaris tidak berhasil menahan serangan Cao Zhen. Cao Zhen, bagaimanapun juga, adalah jenius mengerikan yang diasuh oleh kediaman salju utara. Tidak ada ketegangan dalam pertarungan ini lagi. Semua orang dari Akademi Tianfu memiliki kekhawatiran di mata mereka karena perbedaan dalam kultivasi Lin Yun dan Cao Zhen terlalu besar. Bahkan tidak masalah jika Lin Yun mengeluarkan Dazzling Moment. Meskipun energi asal Lin Yun dapat dengan mudah menekan orang-orang seperti Luo Shen, Chen Yu, Bai Yu Chen, dan Cao Xiu, masih ada jarak yang sangat besar antara dia dan Cao Zhen. Sutra pedang Ziyuan kuno sangat kuat, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun jika dia terlalu jauh tertinggal dalam kultivasinya. Akademi Tianfu terlalu naif untuk berpikir bahwa mereka dapat menantang Cao Zhen dengan kekuatan ini. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Pihak Akademi Zilu semuanya memiliki kegembiraan di wajah mereka. Hanya pria tua yang memimpin kelompok yang memasang ekspresi serius saat dia berkata, jangan bersukacita terlalu dini. Cao Zhen mungkin berada di atas angin dalam tabrakan sebelumnya, tapi Lin Yun tidak menderita terlalu banyak kerugian. Lukanya hanya dangkal, jadi dia masih bisa melakukan perlawanan. Tetua itu berpengalaman, jadi dia tahu bahwa tidak ada yang pasti dalam sebuah pertarungan. Tapi meskipun begitu, dia merasa lebih yakin pada Cao Zhen. Bahkan jika Lin Yun memiliki kesempatan, dia masih tidak bisa unggul melawan Cao Zhen. Sutra pedangmu sangat mengesankan, kata Cao Zhen. Lagi pula, bahkan murid yang berkultivasi sama dengannya pun tidak akan berani menerima serangannya secara langsung. Lin Yun tidak hanya menerima serangannya secara langsung, tapi dia hanya menderita beberapa luka ringan.
Kultivasi yang menakutkan. Lin Yun melihat luka-lukanya sambil memasang ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia menderita kerugian yang begitu besar setelah mencapai alam Istana Ungu. Dia tahu bahwa perbedaan di antara mereka sangat besar. Bahkan Cao Xiu, Bai Yuchen, Luo Shen, dan Chen Yu tidak bisa menerima serangan dari Cao Zhen. Kamu telah memberiku kejutan, tapi ini baru permulaan. Cao Zhen mendengus saat dia menghilang sekali lagi dan bertarung dengan Lin Yun sekali lagi. Lin Yun memasang ekspresi serius saat dia menghadapi Cao Zhen secara langsung sambil mengedarkan sutra pedang Ziyuan dengan panik. Tapi hanya dalam 10 jurus, Lin Yun mulai merasa terbebani karena dia bisa merasakan kestabilan kultivasi Cao Zhen. Dia juga bisa mengetahui bahwa asal-usul Cao Zhen telah disempurnakan dengan hati-hati. Jika Lin Yun tidak mengkonsumsi pil awan jade Klut Yin Yang, dia hanya akan bisa bertarung dengan Cao Zhen dengan mengandalkan teknik rahasia. Jika itu terjadi, dia akan kalah hanya dalam 3 jurus. Bahkan sekarang, dia hampir tidak bisa bersaing dengan Cao Zhen dengan membalikkan sirkulasi bunga Ziyuan di Istana Ungu miliknya. Tidak mungkin dia bisa mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama, jadi dia akan menjadi orang yang energi asalnya terkuras lebih dulu. Apa kau bimbang sekarang? Kamu harus menyerah jika kamu mulai merasa takut. Jika tidak, aku tidak akan mudah menyerah padamu, teriak Cao Zhen saat dia merasakan gejolak dalam hati Lin Yun sebelum dia menyerang dengan aura pedangnya yang tak terbatas. Saat Lin Yun terus bertarung dengan Cao Zhen, retakan mulai muncul pada bunga Ziyuan di atas kepalanya. Banyak dari para ahli yang menonton menyadarinya. Cao Zhen benar-benar menakutkan. Lin Yun tidak bisa meraih keunggulan bahkan dengan niat pedang Xiantiannya. Sekali bunga Ziyuan itu hancur, tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk dikalahkan. Pedang awan mutlak adalah teknik yang mendalam. Mungkinkah teknik pedang ini bisa melawan Lin Yun? Banyak orang bisa melihat bahwa Lin Yun tidak berada dalam posisi yang optimis saat pertarungan berlanjut. Namun, hanya Cao Zhen yang tahu bahwa dia merasa jengkel pada Lin Yun. Lin Yun telah mendorong sutra pedang Ziyuan sampai ke batasnya, dan meskipun berada di atas angin, Cao Zhen tidak bisa membuat kesalahan. Dia tahu bahwa Lin Yun akan langsung membalikkan keadaan jika dia melakukannya. Jika itu terjadi, Cao Zhen tidak akan bisa melarikan diri hanya dengan luka ringan. Benar-benar menjengkelkan. Murid Cao Zhen berkilat dengan amarah saat sinar pedangnya berubah menjadi ular piton mengaum yang melepaskan nafas es dari mulutnya. Ular piton itu sangat besar dan ukurannya memenuhi setengah panggung. Sial. Wajah-wajah pihak Akademi Tianfu berubah saat serangan ini mengejutkan mereka. Bahkan dari jarak beberapa ribu meter, mereka bisa merasakan betapa menakutkannya serangan ini. Mereka tidak bisa membayangkan tekanan yang dirasakan Lin Yun saat ini. Bulan bercahaya. Lin Yun menyipitkan matanya menjadi celah saat dia mengayunkan pedangnya. Bulan yang bercahaya terbang keluar saat terpisah menjadi 9 sinar perak. Ketika sinar pedang perak berbenturan dengan ular piton, serangkaian ledakan dahsyat terdengar di gunung. Ledakan tersebut menciptakan kawah di tanah dan gelombang kejut dari tabrakan terlihat oleh para penonton. Banyak penonton yang harus menyipitkan mata mereka karena angin dan rasa takut bahkan tercermin di kedalaman pupil mata mereka. Tabrakan ini terlalu dahsyat. Sepertinya ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh dua orang pemuda di bawah usia 20 tahun. Saat ledakan terakhir terdengar, dua sosok terbang keluar dari awan debu, yang menarik perhatian semua orang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan menjadi begitu kuat meskipun kultivasi Anda. Tapi tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan apa yang menjadi milik Akademi Zilu. Mata Cao Zhen bersinar dengan dingin. Kau harus meminta izin pada pedangku, senyum Lin Yun dengan alis terangkat. Dia berlumuran darah, tapi pupil matanya mendidih dengan semangat juang sementara pedangnya berdengung tidak setuju. Dengan pedang pemakaman bunga di tangannya, dia tidak akan pernah menyerah. Bab 574 Pedangku, selalu bersamaku. Luka-luka Lin Yun tidak mempengaruhi semangat juangnya sedikit pun, terutama karena pedang pemakaman bunga masih ada di tangannya. Merasakan aura Lin Yun, Cao Zhen terkejut sambil berkata, aku mengagumi kepercayaan dirimu, tapi kau harus menyerah. Kau tidak punya pilihan lain. Pedang yang kau gunakan kemarin sangat membuka mata. Biarkan saya mengalaminya hari ini. Jurus saya selanjutnya disebut Cloud Devourer. Cao Zhen mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya dan auranya mulai tumbuh dengan hebat. Hal ini membuat aura tahap yangnya yang lebih besar menjadi lebih menakutkan. Ketika dia menuangkan semua energi asalnya ke dalam pedangnya, awan bergulung di atas panggung dan mengubah langit menjadi gelap. Pada saat ini, hanya pedang Cao Zhen yang memancarkan cahaya.
Kemudian, aura menakutkan yang sepertinya bisa melahap segalanya mulai terpancar dari pedang Cao Zhen. Cao Zhen membentuk sinar pedang yang menggeliat seperti ular berbisa dan awan bergejolak sebagai respons terhadap hal ini. Tak lama kemudian, aura dingin mulai keluar dari pedang yang membuat semua orang ketakutan. Sungguh menakutkan. Ini benar-benar melahap awan. Ini adalah salah satu dari 3 jurus pamungkas dari pedang Absolute Cloud. Kudengar seorang murid inti dari kediaman Salju Utara pernah menggunakan jurus ini untuk membunuh seorang kultivator pengembara tingkat Yin Yang. Aku tidak berpikir Lin Yun bisa memblokirnya. Wajah para tetua Akademi Tianfu tenggelam. Mereka semua adalah kultivator panggung Yin Yang, jadi mereka bisa merasakan teror dari serangan ini. Anak nakal itu sudah mencapai batasnya. Saya tidak berpikir dia bisa menahan serangan ini. Dia pasti akan mati. Wajah para tetua Akademi Giok Putih menjadi menyeramkan dengan kebencian yang mendalam tertulis di wajah mereka. Kebencian mereka pada Lin Yun sudah mengakar di hati mereka saat Lin Yun membunuh para peserta dari akademi mereka. Tentu saja, mereka sangat ingin melihat Lin Yun mati. Mereka bahkan bisa membayangkan adegan Lin Yun terpotong-potong oleh serangan Cao Zhen. Ketika aura yang menakutkan itu mencapai batasnya, Lin Yun merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpanya. Dia tahu bahwa dia akan dipukul jatuh jika dia menunjukkan kekurangan, tapi hati dan pedangnya tetap tenang bahkan ketika menghadapi serangan ini. Pupil matanya mendidih dengan semangat juang yang deras saat dia melepaskan niat pedang Xiantiannya. Seiring dengan cahaya yang datang dari pedang pemakaman bunga, pedang Cao Zhen tidak lagi menjadi satu-satunya sumber cahaya di atas panggung. Pemakan awan. Cao Zhen meraung sambil menebas dengan pedangnya. Serangannya menyebabkan awan meledak saat cahaya yang menyilaukan turun dan menyelimuti seluruh panggung. Cao Zhen melayang di udara seperti dewa dengan sinar pedang yang terpantul di wajahnya. Ketika dia melepaskan serangannya, para penonton di sekitarnya dapat merasakan jantung mereka berdegup kencang saat mereka akhirnya melihat pedang Absolute Cloud dari Villa Gunung Beixue yang telah mereka dengar begitu banyak. Sempurna. Namun, reaksi Lin Yun telah mengejutkan semua orang karena matanya berbinar terang dengan semangat juang. Hanya serangan ini yang layak untuk dia menggunakan jurus kedua dari pedang Tuan. Pedang Tuan besar tebasan matahari. Sementara para penonton berseru, Lin Yun menghadapi serangan Cao Zhen secara langsung dan mengayunkan pedangnya. Saat dia mengayunkan pedangnya, ledakan gemuruh meraung saat angin kencang terbentuk di kedua sisinya. Angin kencang menutupi beberapa ratus meter dan tampak seperti sayap kunpang. Memegang pedang pemakaman bunga, Lin Yun melayang ke langit dan menusuk. Semua cahaya hancur dan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Apa yang terjadi? Semua orang dikejutkan oleh kegelapan yang tiba-tiba. Sinar pedang yang perkasa telah hancur tak lama setelah Lin Yun menikam pedangnya. Lin Yun berdiri dengan pakaiannya berlumuran darah. Pedangnya tidak akan pernah mengaku kalah, bahkan jika semua orang telah tunduk pada sinar pedang. Saat kedua serangan itu berbenturan, kegelapan yang tak terbatas langsung menyebar. Semua orang bisa melihat bentrokan hebat saat energi asal yang menakutkan berfluktuasi. Sial. Banyak wajah penonton berubah karena gelombang kejut itu terlalu menakutkan. Dalam sekejap mata, gelombang kejut telah mengubah panggung menjadi reruntuhan dan sekarang menuju ke arah kerumunan penonton. Banyak penonton yang terkejut, karena mereka terlempar ke udara, sementara darah memenuhi mulut mereka. Di tengah kepanikan, para ahli dari berbagai akademi bergerak untuk memblokir gelombang kejut. Namun, setelah cobaan berat ini, wajah banyak orang menjadi pucat pasi. Benturan ganas itu di luar dugaan siapapun. Mereka semua bertanya-tanya, betapa menakutkannya menghadapi serangan itu secara langsung. Memikirkannya saja sudah membuat banyak orang gemetar ketakutan. Di tengah panggung, Lin Yun dan Cao Zhen sama-sama menderita akibat serangan itu. Lin Yun memuntahkan seteguk darah dan terbaring di tanah di mana retakan telah menyebar di bawahnya. Sedangkan Cao Zhen, dia juga dalam keadaan yang mengerikan karena menderita luka berat. Dia memegangi dadanya dan memuntahkan seteguk darah setiap kali dia membuka mulutnya. Tapi tepat pada saat ini, sebuah pedang jatuh dan menghujam ke tanah. Itu adalah pedang Lin Yun, pedang pemakaman bunga. Tidak bagus. Wajah semua orang dari Akademi Tianfu berubah saat mereka berdiri. Lin Yun telah kehilangan kendali atas pedangnya. Seorang pendekar pedang hanya kuat dengan pedangnya, jadi semua orang bisa membayangkan konsekuensi mengerikan dari seorang pendekar pedang tanpa pedangnya. Tidak ada pendekar pedang yang akan melepaskan pedang mereka jika mereka bisa menahannya. Karena Lin Yun tidak bisa memegang pedangnya dengan erat, dia pasti sudah mencapai batasnya. Lin Yun sudah kalah dalam setengah pertempuran.
Meskipun Chao Zhen juga dalam keadaan yang mengerikan, dia masih memegang pedangnya dengan erat. Chao Zhen terengah-engah dengan senyum di wajahnya yang pucat. Dia telah menang pada akhirnya, tapi dia tidak menyangka bahwa kemenangan itu akan begitu sulit dicapai. Pertempuran ini adalah langkah pertama dalam menyebarkan reputasinya di seluruh domain selatan kuno. Tapi tepat pada saat ini, Lin Yun tiba-tiba membanting telapak tangan kanannya ke tanah dan melayang ke langit untuk menyerang Chao Zhen. Pakaiannya telah berubah menjadi sobekan-sobekan kain yang menempel di tubuhnya. Dia dipenuhi dengan luka-luka yang terus mengucurkan darah. Tapi pupil matanya masih memancarkan semangat juang yang kuat. Fisiknya benar-benar menakutkan untuk bisa berdiri meskipun dengan luka-lukanya. Jika seseorang menderita luka seberat itu, mereka bahkan tidak akan bisa bergerak. Lin Yun harus berlatih teknik pemurnian tubuh yang tangguh. Lalu kenapa? Dia hanya merayu kematiannya sekarang tanpa pedangnya. Akademi Zilu terkejut pada awalnya ketika mereka melihat Lin Yun menyerbu ke arah Chao Zhen. Namun, mereka dengan cepat menjadi tenang. Dalam pandangan mereka, Lin Yun yang menyerang Chao Zhen tanpa pedangnya hanya sedang merayu kematian. Jangan salahkan aku karena kamu sedang mendekati kematian. Mata Chao Zhen bersinar dingin ketika dia melihat Lin Yun mendatanginya. Tapi aura membunuh yang tak terbatas tiba-tiba turun ke atas panggung dan semuanya tampak membeku dalam waktu. Aura pembunuh secara alami datang dari Lin Yun setelah dilipat gandakan 7 kali lipat. Ini mengejutkan Chao Zhen. Sudah terlambat baginya untuk mundur setelah dia menenangkan diri. Pada akhirnya, dia hanya bisa menerjang ke depan ke arah Lin Yun dengan pedangnya. Kemarahan yang ada di mana-mana dan langit yang mengamuk. Kekuatan mengerikan dari 7 segel pembantai meledak. Kekuatan serangan ini telah sepenuhnya mengeluarkan kultivasi Lin Yun di tahap Yin Puncak. Selain itu, temperamennya telah mengalami transformasi. Saat dia melemparkan pukulannya, rasanya seperti pasukan menyerbu dengan aura membunuh yang tak terbatas. Frustrasi dan resonansi yang menantang. Dengan raungan lain, Lin Yun melemparkan pukulannya. Kali ini, Chao Zhen tidak bisa lagi membela diri saat tulang rusuknya hancur dan dia terlempar. 4 pukulan dari Lin Yun telah mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun Lin Yun masih berdiri, kepalanya berdengung dan tubuhnya hampir roboh. Dia mengalami sakit kepala yang sangat hebat saat ini. Tapi melalui penglihatannya yang kabur, Lin Yun bisa melihat Chao Zhen sedang berjuang untuk bangkit kembali. Kelelahan mulai membanjiri kesadaran Lin Yun. Dia ingin menerjang maju, tapi kakinya tidak mau mendengarkannya. Saat dia ingin ke kiri, tubuhnya bergerak ke kanan. Lin Yun hampir tidak bisa menggunakan jurus tinju terlarang seperti tinju 7 pembantaian saat dia berada dalam kondisi puncak. Baginya untuk menggunakannya dalam keadaan ini, dia secara alami memberikan kerusakan pada musuhnya dengan mengorbankan penderitaan akibat serangan balik. Melihat Chao Zhen perlahan-lahan bangkit kembali dengan mata dinginnya yang bersinar, Lin Yun tahu dia sudah mencapai batasnya. Dia hampir tidak bisa tetap berdiri saat ini sementara tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Para penonton diam-diam menyaksikan adegan ini karena kebrutalan pertempuran ini telah melampaui harapan mereka. Mereka tahu bahwa Lin Yun hampir tidak bisa berdiri. Tanpa ragu, jika Lin Yun terjatuh sekarang, dia tidak akan bisa bangkit. Tepat pada saat ini, Lin Yun memuntahkan seteguk darah dari rasa sakit yang hebat di dadanya. Dia tidak bisa lagi menopang tubuhnya yang compang-camping saat dia akhirnya ambruk ke tanah. Ketika Chao Zhen melihat pemandangan ini, dia mengungkapkan senyuman di bibirnya. Sialan. Apakah aku akan kalah di sini? Kesadaran Lin Yun memudar saat dia diliputi oleh rasa sakit dan kelelahan. Meskipun tidak buruk untuk jatuh karena dia tidak bisa lagi merasakan sakit dan dia akan tidur. Namun, dia akan mengecewakan dirinya sendiri sebagai seorang pendekar pedang jika dia menyerah. Tapi saat dia akan mendarat di tanah, dia membuka matanya dan meraung sekuat tenaga, pedang. Sebuah dengungan pedang terdengar dan pedang pemakaman bunga terbang. Pedang pemakaman bunga selalu bersamanya dan tidak pernah pergi. Bahkan jika Lin Yun telah melonggarkan cengkeramannya pada pedang itu dan semua orang melupakannya, pedang itu selalu bersama Lin Yun. Jika dia memanggil namanya, pedang itu akan datang. Bersamaan dengan dengungan pedang yang cemerlang, pedang pemakaman bunga berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tangan Lin Yun. Tepat ketika Lin Yun hampir roboh di tanah, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Chao Zhen dan melemparkan pedangnya ke arahnya. Pedang itu melesat melintasi panggung seperti meteor saat menancap di dada Chao Zhen. Kekuatan dari tumbukan itu membuat Chao Zhen terbang. Ketika dia mendarat, dia menemukan bahwa dia tertancap di tanah oleh pedang itu. Bab 575 Pemenang, Lin Yun.
Aura Chao Zhen berkurang saat dia memuntahkan darah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menggerakkan pedang pemakaman bunga, dia tidak bisa mencabutnya. Di saat yang sama, Lin Yun juga ambruk di tanah. Semua orang masih bisa mendengar raungan serak Lin Yun bergema di telinga mereka. Tak lama kemudian, semua orang berseru saat mereka menyaksikan adegan itu terungkap di depan mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Lin Yun akan benar-benar membalikkan keadaan. Mereka awalnya mengira bahwa pertempuran telah berakhir saat Lin Yun terjatuh, jadi tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun tiba-tiba memanggil pedangnya dan membuat Chao Zhen terbang. Meskipun Lin Yun telah pingsan, Chao Zhen terjepit ke tanah oleh pedang pemakaman bunga. Sudah jelas siapa yang menang. Selain itu, tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan antara Lin Yun dan Chao Zhen akan begitu brutal. Bagaimanapun juga, hasil dari pertarungan mereka hanya ditentukan di saat-saat terakhir. Baik Lin Yun maupun Chao Zhen telah membuktikan bahwa mereka kejam. Mereka tidak hanya kejam pada lawan, tapi juga pada diri mereka sendiri. Chao Zhen mengandalkan tekadnya untuk berdiri setelah dihantam oleh tinju 7 pembantaian Lin Yun. Tekadnya yang menakutkan meyakinkan semua orang bahwa dia telah menang. Tapi Lin Yun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pada akhirnya, Lin Yun menang. Hal ini membuat semua orang dari Akademi Zilu tercengang, terutama tetua yang memimpin tim. Rahangnya ternganga tidak percaya bahwa Akademi Zilu benar-benar kalah. Jadi bagaimana jika kami meninggalkannya dengan sampah seperti kamu? Kami hanya akan mengambilnya dalam 2 dekade. Itu adalah kata-kata sombong yang mereka ucapkan 20 tahun yang lalu. Akhirnya itu kembali menamparkan wajah mereka. Sementara semua orang perlahan-lahan mencerna adegan itu, 2 sosok menyerbu keluar dari kelompok Akademi Tianfu. Mereka secara alami adalah Mo Ling dan Liu Yunyan. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat Lin Yun terbaring di reruntuhan. Meskipun mereka sudah melihat Lin Yun berlumuran darah, wajah mereka masih berubah saat melihat luka-lukanya. Mo Ling meletakkan tangannya di pergelangan tangan Lin Yun. Ketika dia merasakan energi asal dingin di dalam tubuh Lin Yun, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ini membuat Liu Yunyan khawatir. Tapi beberapa saat kemudian, Mo Ling tersenyum sambil mengendurkan ekspresinya, dia masih bisa diselamatkan. Tolong aku. Liu Yunyan menghela nafas lega saat dia dengan cepat mengangkat Lin Yun sementara Mo Ling mengambil pil merah dari botol giok. Kemudian, Mo Ling meletakkan pil itu di dalam mulut Lin Yun. Pil itu meleleh begitu masuk ke dalam mulut Lin Yun dan arus hangat mengalir ke seluruh meridian Lin Yun. Seiring berjalannya waktu, Liu Yunyan bisa merasakan suhu tubuh Lin Yun menghangat. Lin Yun tidak menyebarkan energi asal yang dingin dari serangan Chao Zhen. Jika tidak, luka dalam tubuhnya tidak akan terlalu serius, kata Mo Ling. Tapi dia seharusnya baik-baik saja sekarang setelah meminum pil itu. Dia bisa pulih dengan sendirinya dengan fisiknya yang kuat. Meskipun cedera Lin Yun telah stabil, Mo Ling dan Liu Yunyan masih mengenakan ekspresi serius. Mereka mengerti betapa sulitnya pertarungan dengan Chao Zhen. Pemenang, Lin Yun. Akademi Tianfu berhasil dalam tantangan dan merupakan juara kompetisi ini. Pada saat ini, sebuah suara yang tidak asing terdengar. Kemudian, semua orang menyipitkan mata dan berbalik untuk melihat ke arah Chao Zhen yang masih terjepit di tanah. Pedang itu masih tertancap di tubuh Chao Zhen dan mereka bisa merasakan semangat bertarung yang datang darinya. Tidak peduli apa yang Chao Zhen lakukan, dia tidak bisa mencabutnya dari tubuhnya. Sialan. Chao Zhen tanpa daya melepaskan cengkeramannya pada pedang. Ketika dia mencoba mengangkat kepalanya dan melihat lawan yang mengalahkannya, dia bisa melihat bahwa Lin Yun digendong oleh seorang wanita sementara seorang wanita lain merawatnya. Dia memiliki kesan tentang mereka berdua. Bagaimanapun juga, mereka cukup terkenal di Yuzu, belum lagi Mo Ling berada di peringkat awan naga. Adapun Akademi Zilu, mereka diliputi oleh rasa sakit yang pahit dan mereka tidak bisa diganggu dengan Chao Zhen sekarang. Chao Zhen tahu pada saat ini bahwa dia telah kalah saat dia berbaring di tanah dan melihat ke awan. Ketika semua orang melihat penampilan suram Chao Zhen, mereka merasa emosional. Siapa yang menyangka bahwa Chao Zhen akan dikalahkan oleh bukan siapa-siapa. Meskipun, tidak ada yang menantang mode neraka dan mengalahkan 4 pesaing. Semua orang di domain selatan kuno telah menganggap Chao Zhen sebagai pesaing kuat untuk peringkat awan naga. Tapi dia dikalahkan oleh Lin Yun yang baru berusia 18 tahun. Pada akhirnya, dia menjadi batu loncatan Lin Yun. Tanpa diragukan lagi, ketenaran Lin Yun akan menyebar ke seluruh Yuzu dan bahkan mungkin ke domain selatan kuno. Lin Yun terbatuk-batuk saat dia terbangun dalam pelukan Liu Yunyan.
Dia membuka matanya dengan susah payah untuk melihat Liu Yunyan dan Mo Ling. Kamu sudah bangun. Liu Yunyan bersuka cita sementara Mo Ling bereaksi dengan tenang. Dia sudah memeriksa luka-luka Lin Yun, jadi dia tahu bahwa Lin Yun akan baik-baik saja setelah menekan energi pedang yang dingin di dalam tubuhnya. Bantu aku berdiri. Senyum Lin Yu. Saat kedua wanita itu membantunya berdiri, Lin Yun menjadi emosional. Dia berbalik untuk melihat pedang pemakaman bunga yang menjepit Chao Zhen. Dia perlahan berjalan ke arah Chao Zhen. Saat itu, ketika dia memegang pedang pemakaman bunga, ada banyak adegan yang terlintas di benaknya. Namun, dia akhirnya teringat pada pria berpakaian biru dari lukisan bunga mawar. Pada saat itu, dia bisa merasakan bahwa dia sepertinya telah menyatu dengan pria berpakaian biru itu, itulah sebabnya pedangnya begitu menakutkan. Jadi dia terkejut bahwa Chao Zhen benar-benar berhasil melindungi tempat vitalnya dan selamat dari serangan itu. Kau menang, kata Chao Zhen tanpa daya saat dia menatap Lin Yun. Dia tahu apa arti kekalahan ini baginya. Ini berarti dia telah menjadi batu loncatan Lin Yun dan dia akan ditekan oleh Lin Yun untuk waktu yang lama. Maafkan aku, kata Lin Yun sambil memandang pedang pemakaman bunga sebelum berbalik pada Chao Zhen. Dia memberi isyarat bahwa dia ingin mencabut pedangnya, yang disetujui oleh Chao Zhen dengan anggukan kepalanya. Ketika Lin Yun mencabut pedang pemakaman bunga, darah menyembur keluar dari luka Chao Zhen dan wajahnya menjadi berubah. Tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia rileks. Ketika energi asalnya bisa bersirkulasi lagi di dalam tubuhnya, dia terengah-engah saat dia bangkit kembali dengan susah payah. Berdasarkan hal itu saja, siapapun dapat mengetahui betapa menakutkannya kultivasinya pada tahap yang lebih besar. Kamu memahami niat pedang Xiantianmu sebelum mencapai alam istana ungu? Chao Zhen bertanya tepat ketika dia akan melewati Lin Yun. Lin Yun mengangguk. Dia tidak repot-repot menyembunyikannya dari Chao Zhen. Tidak heran. Chao Zhen tersenyum pahit dan matanya meredup. Begitu Lin Yun menganggukkan kepalanya, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengejar Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun telah memahami maksud pedang Xiantian sebelum mencapai alam istana ungu, sama seperti kakak laki-lakinya, Nangong Wanyu. Chao Zhen melihat sekeliling sebelum dia menghela nafas, kekalahanku bukanlah kekalahan yang tidak adil. Orang lain tidak tahu apa artinya memahami maksud pedang Xiantian sebelum mencapai alam istana ungu, tapi aku tahu. Lagi pula, kakak senior saya adalah orang jenius yang mengerikan itu. Chao Zhen kemudian menggelengkan kepalanya dan pergi untuk mengambil pedangnya. Apa yang dia katakan? Tanya Liu Yunyan dan Mo Ling. Tidak banyak, senyum Lin Yun sambil berpikir keras. Dia memutuskan untuk menemui Nangong Wanyu di perjamuan Dracula.